Selamat datang di Imaginarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ciwang di Imaginarium. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa saya. Dia adalah salah satu penggiat di literasi. Selamat datang, Ahkam. Terima kasih banyak atas undangannya semua. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik, sangat baik. Berkat ada podcast ini saya jadi lebih baik lagi. Sudah lama kita tidak ketemu nih. Tahun berapa? 2006. 2006 terakhir. Tapi sering ketemu. Iya, sering ketemu tapi itu ya. Iya, mungkin hari ini kita harus berbagi lebih banyak lagi. Akam, ini kan saya dengar, ini kan kau lagi jalankan ini kampung literasi itu. Sudah berapa lama kan ini perjalanannya kampung literasi? Tapi sebelumnya itu tuh, mungkin teman-teman di rumah itu banyak yang ada yang tidak tahu tentang apa itu kampung literasi, bagaimana apa di dalamnya. Mungkin bisa kau berbagi sama teman-teman. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang di podcast ini. Jadi memang literasi ini saya menganggap kebanyakan yang pegiat-pegiat literasi itu menganggap sebagai jalan sunyi. Iya. Mungkin ya. Kenapa dikatakan sebagai jalan sunyi? Karena mungkin jarang orang yang mengetahui. Yang pegiatnya kami kan tidak harus mendapatkan keuntungan dari situ, tidak harus mendapatkan istilahnya efek dari iya, kegiatan ini. Jadi murni karena kegiatan kita ini, kegiatan yang kami lakukan ya karena memang jalan sosial. Salah satu untuk memanusiakan. Jadi tujuan, apalagi kalau kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu salah satu tujuan bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah saya kira semua sudah tahu itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjalankan itu? Nah, salah satunya ya kita harus menjadi, saya harus menjadi pegiat literasi. Kalau di penggiat literasi yang kau jalani ada berapa orang dalamnya? Jadi ini di TBM ya. Memang jadi di Taman Bacaan itu, Taman Bacaan Mitra Bakti Edukasi, yang lokasinya bertempat di Desa Wonambai, Kecamatan Konawe. Oh, yang baru. Yang kampung literasi kan. Iya. Nah, ini dimulai itu tahun 2014. Berjalan mulai 2014. Ya, dia bernaung di bawah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Oh, PKBM. Nah, jadi di TBM itu hanya berupa layanan, makanya tidak ada pendana atau apa. Jadi semata-mata kita bergiat ya karena kita memang pegiat, namanya pegiat tanpa. Jadi di dalamnya itu di dalamnya itu ada banyak, selain saya sebagai pengelola, dibantu teman-teman, ada sekretarisnya, ada juga bendaharanya kan. Tapi di lain sisi itu ada relawan-relawan yang jadi TBM ini terbentuk bukan dari yang banyak juga di dalamnya. Iya, ada banyak teman-teman tutor, relawan kan, yang mendedikasikan diri di sana. Di kegiatannya di dalamnya? Nah, salah satunya. Salah satunya yaitu Taman Bacaan Masyarakat. Jadi kita kelola Taman Bacaan Masyarakat terbagi lagi banyak kegiatan-kegiatan di situ. Kalau saya lihat tuh, ini minta maaf ini ya, kan banyak orang yang berpikir tidak ada feedback yang saya dapat dari situ tuh. Maksudnya ya, itu salah satu ya, maksudnya tanda kutip, maksudnya ada orang yang berpikir begitu. Saya kerja pasti ada yang harus saya dapatkan. Pernah tidak berpikir ke sana, teman-teman? Walau kalau yang jelas di sana, kalau menurut saya kan kebanyakan teman-teman karena mereka relawan-relawan ya memang sudah relawan. Jadi mereka memang tidak perlu ada dana atau apa. Jadi yang penting ada yang menggerakkan. Jadi yang utama di dalam Taman Bacaan itu ada relawannya, ada tempatnya, dan ada yang jadi pesertanya. Akam, ini kan salah satu bentukannya kemarin kan di Desa Wonombai.
di desa itu apakah desanya yang menyiapkan tempat atau memang ada memang MOU-nya atau apa kontrak lah misalnya kayak begitu. Oke, baik. Kalau di urusan PKBM seperti paket A, paket B, paket C itu memang ada kegiatan-kegiatan selain paket A, paket B, paket C itu ada kegiatan-kegiatan keaksaraan, ada kegiatan-kegiatan life skill. Nah, itu kita membutuhkan MOU dari desa-desa. Tapi kalau taman bacaan ini ya memang di situ kesadaran masyarakat di situ saja. Pemerintah juga mendukung kan. Tapi alhamdulillah selama ini ya di taman bacaan saya lumayan sudah banyak banyak peminatnya, maksudnya banyak yang seperti masyarakat anak-anaknya mereka kan disuruh ke situ untuk belajar. Iya dong. Sudah ada tempat lah. Iya, sudah ada. Alhamdulillah di tempat saya untuk seperti buku, lemari apa semua untuk permainan tradisional. Kemudian saya siapkan relawan-relawan yang relawan-relawan itu mereka cukup kreatif bagaimana mengolah kegiatan-kegiatan dan terjadwalnya itu dalam seminggu bisa dua kali dalam seminggu, hari Sabtu dan hari Minggu. Saya potong tadi tuh. Itu kan kita butuhkan kayak buku apa. Itu dari pihak TBM sendiri yang siapkan atau memang ada mungkin ada sponsor kan? Ya, ada donasi kan. Nah, biasanya kami ini dibantu, ada donasi dari forum TBM pusat, ada juga teman-teman dari relawan, ada juga dari perpustakaan, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Konawe. Mereka menyiapkan banyak buku untuk di taman bacaan saya. Kemudian ada teman-teman guru, ada teman-teman pokoknya siapa saja yang ingin mendonasikan buku, kami membuka diri. Maksudnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Dari swasta juga bisa. Pokoknya saya banyak berterima kasih kepada forum TBM pusat, Kang Opik, Kang Maman yang sudah banyak mensupport kami ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah ada yang mau berbagi sama kampung literasi, nanti bisa hubungi pihak dari pengelolanya atau bisa langsung ke Akam langsung atau mungkin ada nanti nomor anunya atau akan disebutkan. Terus ini kemarin kan saya sempat kepo-kepoi sosmedmu. Sempat saya lihat ini orang apa kerjanya tuh? Maksudnya aneh. Tidak, maksudnya dia berpindah. Kan sempat juga ketemu kemarin tuh. Maksudnya saya tanya, di mana sekarang tuh? Masih keliling. Terakhir saya ada di kampung tua kemarin. Itu dalam rangka kegiatan juga atau bagaimana? Atau di luar dari TB mungkin? Oh ya, itu masih kegiatan PKBM. Oh, PKBM. PKBM pada saat mau apresiasi tutor. Apresiasi tutor karena kebetulan saya ambil tutor yang berdedikasi. Berdedikasi itu di daerah 3T yang terpencil kan. Memang saya termasuk di dalam tutor PKBM teman saya. Makanya saya bukan lagi sebagai pengelola tapi sebagai tutor. Nah, jadi untuk bagaimana ya? Itu sebagai salah satu bentuk dedikasi saya selama menjadi tutor. Jadi di kampung tutor saya berhadapan dengan warga belajar, saya berhadapan dengan warga-warga yang memang membutuhkan pendidikan yang belum tamat SD, yang belum tamat SMP ataupun yang tidak melanjutkan SMA. Jadi memang prioritas kami di situ. Jadi mungkin ini jembatan buat mereka. Iya. Kalau menurut Akam, ini bicara pahitnya dulu, kan? Suka dukanya di dalam dunia seperti ini. Ya, jadi di awal pembicaraan tadi saya mengatakan bahwa pegiat literasi ini ada jalan sunyi. Jadi saya mulai 2007 bro. Jadi saya mulai tahun 2007. Berarti kemarin setelah selesai dari sekolah, saya kebetulan diutus untuk wakil Kabupaten Konawe dalam pertukaran pemuda antar provinsi. Oh ya kan sempat kemarin tuh tidak langsung ini? Enggak. Kuliah kemarin? Enggak langsung kuliah. Iya itu makanya saya kuliah nanti 2008. Oh 2008. Jadi 2 tahun nganggur itu mas. Bukan nganggur tapi kegiatan iya. Banyak. Akang, ini untuk kamu sendiri, suka dukanya dalam membangun kampung literasi atau mungkin yang lain di dalam kegiatannya, kau rasa
Ya, jadi dimulai dari tahun 2007 itu saya sudah mulai belajar dari kegiatan bakti pemuda antar provinsi. Nah di situ saya melihat saya bergabung dengan teman-teman se-Indonesia dan kami berbagi. Dan di situ saya mulai kayak terobsesi dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kan. Nah nanti di tahun 2014 itu 2008 sampai 2014 itu iya saya sudah mulai di pertama kali saya lakukan itu adalah membuat perpustakaan jalanan. Jadi perpustakaan jalanan kami sering lapak di depan kantor bupati. Itu pertama kali yang kami buat. Tapi pada saat itu memang belum familiar, masih asing kan. Nah, jadi perpustakaan jalanan ini kayak gimana ya? Kami juga masih kekurangan buku. Pada saat itu belum ada motor, masih mengandalkan motor teman-teman kan. Nah, jadi itu pun kalau dikasih. Tapi kadang teman-teman mereka rasa ingin tahunya tinggi kan. Jadi akhirnya mereka ikut juga. Dari awalnya hanya 3 orang itu yang teman-teman saya. Akhirnya bertambah terus. Kalau maksudnya itu tadi kayak kayak taman baca lah yang di jalan tadi. Perpustakaan jalan. Perpustakaan jalan. Maksudnya bentuknya kayak bagaimana? Ya, perpustakaan jalanan itu kita buka lapak baca. Kayak menjual. Gitu. Iya, kayak menjual tapi bentuknya lapak baca buku kan. Nah, tapi bagaimana ya? Karena pada saat itu masih saya katakan tadi masih belum familiar, masih asing. Jadi orang-orang belum tahu apa mereka bikin ini. Itu 2000 berapa? Itu sekitar 2008 2010 kayaknya. 2010. Oh, berarti gadget sudah mampu. Iya, sudah lumayan tapi ya memang pengaruhnya juga sudah mulai sudah mulai muncul membumi kan. Jadi tantangan kami yang itu karena bagaimana cara mensosialisasikan. Pemerintah juga mungkin belum mengenal tentang literasi. Iya. Saya saja masih bagaimana mau menjalankan ini masih bingung. Akhirnya dengan diskusi teman-teman bisa pelan-pelan ya dikenal. Maksudnya dikenalnya hanya kalangan mahasiswa, kalangan tertentu kan? Iya juga. Iya. Tapi kalau mungkin secara menyeluruh masih apa bikin. Nanti di tahun 2014 itu ada teman yang saya sering keliling di Kolaka, di Kendari, Bapak yang sering keliling. Iya, keliling kan sudah begini. Saya baru ternyata kegiatan seperti sosial ini memang membutuhkan samping tenaga kan. Kita juga harus punya harus keluarkan sendiri. Itu sih satu. Jadi suka dukanya di situ. Kemudian ada bagaimana ya? Ada rasa kita itulah tadi katakan bahwa ini kita menjalankan apa sih keuntungannya. Di situ memang apalagi kita yang belum masih jiwa muda kan. Nah, jadi kalau kita jalan itu ya jalan saja. Iya, kan? Tapi karena kalau kita sudah berhenti, kita lagi istirahat, kita akan berpikir ini dari jalan apa keuntungannya. Iya. Tapi lambat laun akhirnya terjauh sih ya. Ternyata pikir ada maksudnya ada tujuan. Jadi kegiatan literasi ini bukan hanya untuk tentang bagaimana kita mendapat keuntungan, bagaimana kita mendapatkan tambahan. Ya dari masyarakat atau mau dipuja atau enggak. Jadi selebihnya itu adalah bagaimana kita mendapatkan kepuasan batin. Di situ yang kita dapatkan adalah kepuasan batin. Ketika kita mengedukasi orang, ketika anak-anak berteriak hore, ketika anak-anak berteriak semangat, itu kepuasan batin yang kita dapatkan. Ada rasanya, ada rasa tersendiri. Iya, ada rasa tersendiri ketika mereka sudah meneriakkan hore atau apa. Apalagi kalau sesuatu hal yang kita kerjakan itu kan enak, maksudnya kita senangi itu pasti. Ya. Pokoknya apapun yang kita kerjakan memang harus kita ada rasa senangnya, bagaimana rasa bahagianya. Jadi bahagia dulu baru kita bahagiakan orang. Iya, betul sih. Jangan sudah bahagia baru kita tidak bahagia kan. Jadi harus kedua-duanya ya. Kita sudah kasih ketawa orang, kita yang menderita. Tapi sebenarnya pegiat literasi tidak ada bahagia selalu kalau pegiat literasi. Karena mungkin dengan membaca buku, dengan apa itu bisa kita lebih bahagia lagi kan. Saya salah satu sih
setelah kemarin dari sekolah ya baru belajar membaca. Ternyata saya dulu kan tahu sendiri bagaimana jarang membaca apa. Nanti dari sekolah ke situ tuh buka luar baru itu suka membaca, sering membaca. Dan ternyata saya lebih senang membaca daripada lihat berita di handphone. Terus terang. Nggak tahu juga kenapa ada ketertarikan sendiri sih kalau soal membaca. Akhirnya timbul rasa ingin tahu, ingin menulis kayak begitu. Betul. Kalau perjalanannya Akam sendiri, maksudnya kayak kemarin kan saya lihat sempat di kampung tua kemarin. Itu kan dalam rangka masih mengedukasi, lah. Maksudnya suka dukanya di sana sih kan kau tahu sendiri jalan di sana kayak bagaimana. Maksudnya kenapa kau bisa pilih ke sana tuh? Maksudnya sudah tahu medan kan setiap orang bekerja pasti semua ke sana medannya begini, gitu. Bisa tidak sampai di sana ini? Jadi Ada keinginan ke sananya sih bagaimana? iya memang karena ini kan Sulawesi Tenggara. Kita berada di Kabupaten Konawe. Jadi salah satu tekad saya harus keliling Kabupaten Konawe dulu. Ya, setidaknya Konawe dulu yang iya, kuasai. kita kasih dulu Kabupaten Konawe. Dalam hal kemarin berkat ada kegiatan-kegiatan kesetaraan untuk mengedukasi orang-orang. Jadi saya bisa lebih mengenal lagi bagaimana kondisi jalan di sana, Medannya. kondisi kampungnya kan, kondisi antar jarak rumah warga dengan sekolah. Di situ lumayan. Makanya mungkin dasar dari situlah mungkin saudara-saudara kita yang di sana harus keluar dari situ. Maksudnya dari kampung itu untuk melanjutkan pendidikan. Oh iya, I see. Dan tapi saya kira tidak usah risau masalah pendidikan karena di sana juga sudah ada PKBM kan, pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi di sana PKBM itu sudah ada paket A-nya, ada paket B-nya, ada paket C yang setara SD, setara SMP dan setara SMA. Jadi semuanya bisa terselesaikan dengan adanya PKBM ini. Jadi kalau saya pribadi orang kayak Akan ini the real pahlawan tanda jasa sih sebenarnya. Maksudnya dia sudah melakukan satu hal yang kebanyakan banyak orang di luar sana yang belum tentu mau seperti Akam. Salah satunya Akam. Kalau saya sih pribadi, Akam, ini kan sudah salah satu kampung literasi sudah terbentuk. Salah satunya di Wonombai kan untuk Kabupaten Konawe. Memang ada berapa? Kalau di Kabupaten Konawe baru Wonombai kan? Sesulawesi Tenggara. Oh sudah. Kampung literasi Iya. baru kemarin rencananya. Tidak maksudnya di Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe baru satu juga. Baru satu. Iya, Wonombai. Rencananya ke depannya mau mungkin siapa tahu. Iya, jadi kemarin sempat berbincang-bincang dengan pada saat seminar literasi bersama Ketua DPR Provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan dan teman-teman pegiat literasi kan seluruh Tenggara. Jadi yang saya sempat sampaikan bahwa perpustakaan ini memang wadah kita untuk pegiat. Tapi alangkah baiknya mungkin teman-teman pegiat ataupun orang yang tertarik dengan kegiatan literasi kan, kita buat kampung literasi yang lain. Nah, insya Allah nanti ini saya akan mungkin mengadakan koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan atau pemerintah desa, untuk dalam satu desa ataupun satu kelurahan itu punya perpustakaan mini. Itu sih. Ya, punya perpustakaan mini khusus untuk desa-desa tersebut. Tapi bisa, pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan lain ya boleh. Maksudnya di kegiatan literasi itu tidak harus tidak hanya untuk membaca atau menulis saja, enggak. Jadi kegiatan literasi banyak. Jadi kita yang perlu dikatakan bahwa literasi itu ada 6 dasar literasi kan, literasi dasar. Dari membaca menulis, kewarganegaraan, kebudayaan, digital. Oh iya. Ya, salah satunya ya digital yang sekarang ini seperti ini podcast kan. Ya alhamdulillah berkat podcast ini. Nah, jadi kemudian ada literasi finansialnya. Jadi di kampung literasi itu seandainya saya punya bagaimana ya? Modal sendiri. Ya, punya modal atau bagaimana caranya saya membangun desa itu. Tapi alhamdulillah perlahan saya bangun bagaimana anak-anaknya bisa setara dengan mungkin ya dengan perkotaan atau apa. Jadi kalau mau bersaing di sana, alhamdulillah anak-anaknya sudah lumayan, bisa, ya sudah bisa mulai dari digitalnya, kemudian yang paling yang saya paling spesifiknya adalah bagaimana mereka bisa karakternya bagus. Ya, jadi karakternya, alhamdulillah anak-anak sekarang sudah
kemarin kan saya buat ada kegiatan kebetulan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan kan. Jadi itu ada gebiar kemerdekaan. Yang gebiar kemerdekaan kemarin kan. Jadi ada lomba. Kebetulan bertepatan juga mereka datang mahasiswa KKN dari Universitas Saloleo. Dan mereka banyak membantu ke saya. Kebetulan mahasiswanya juga banyak yang pernah jadi relawan. Jadi mereka menyukai dengan kegiatan-kegiatan yang saya kan. Jadi saya buat ada kegiatan lomba pidato, ada kegiatan jalan santai, kemudian ada ada kegiatan-kegiatan membaca. Kegiatan-kegiatan tadi itu yang harus seperti punya kegiatan-kegiatan literasi kan yang saya buatkan. Jadi anak-anak lewat kegiatan itu mereka lebih seperti lomba puisi, baca puisi. Lomba pidato. Lomba baca puisi kemarin itu gimana ya? Kita sudah bisa melihat talenta anak-anak. Ternyata tidak dibilang anak kampung tidak kampung-kampung amat. Tidak, dulu kan ada bangsa anak kampung ji. Nah, kampung ji. Sementara yang perbedaan ji. Tapi sekarang saya bisa bagaimana ya? Membuat lomba atau mengadu dengan bisa lah sekarang bisa lah saya adu. Adu dengan ini. Bisa diadu lah sekarang. Maksudnya seperti lomba pidato, mereka setidaknya bisa mereka ke level-level mungkin kabupaten atau provinsi. Sudah bisa nih. Anak-anak yang paling itu kan itu mentalnya, karakternya kan. Sudah pembentukan karakter, salah satunya kan pembentukan karakter dalamnya. Kemudian Ciwang di sana juga anak-anak tadi itu yang masalah karakter. Nah, sekarang kan lagi tren bullying. Iya kan? Jadi bullying yang lagi tren sekarang baik di tingkat SD, pokoknya semuanya. SMP, bahkan kita orang dewasa masih sering gitu. Secara kita tidak sadar kan, maksudnya setelah lagi bercanda ternyata kita sudah membuli seseorang ya. Nah, jadi yang saya tekan di sana tidak ada kata-kata yang bersifat membuli kan. Saya tekankan mereka itu. Alhamdulillah sekarang mulai. Jadi target saya bukan target sih. Mudah-mudahan saya tetap berdoa terus. Jadi anak-anak di sana itu menjadi penerus. Mungkin amin. Bukan hari ini, tapi mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan mereka kampung itu bisa berkembang. Benar-benar menjadi kampung literasi. Sedikit ini Kang. Maksudnya respon dari pemerintah Kabupaten Konawe sendiri terhadap kampung literasi atau mungkin yang lain. Untuk responnya alhamdulillah sangat baik selama ini, mulai dari termasuk di kegiatan-kegiatan sebelum kampung literasi itu. Berarti pemerintah Kabupaten supportnya sangat mendukung sangat baik. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan kemarin sebelum pencalonan itu ada kegiatan-kegiatan perkemahan, ada kegiatan-kegiatan pokoknya yang berarti memang ke pemerintah kabupaten itu ambil andil dalam. Ada ya. Mereka lebih seperti kemarin ada itu kan pencalonan kampung literasi mereka yang buat rekomendasi bahwa kampung ini bisa dijadikan untuk kampung literasi. Alhamdulillah responnya mulai dari Pak Bupati, Pak Wakil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan semua OPD, kemudian teman-teman semua itu sangat responnya sangat keseluruhan khusus mungkin Kabupaten Konawe itu sangat respon. Tinggal mungkin tindak lanjutnya dari saya butuh itu tindak lanjutnya. Maksudnya di samping saya mengkreasikan kegiatan-kegiatan di kampung itu, mungkin juga saya butuh bantuan dari pemerintah, ya kan? Jelas itu, ya. Maksudnya tanpa mereka bagaimana kita mau jalan? Jadi kemudian teman-teman juga seperti di podcast ini saya sudah sangat terbantu untuk bisa kita kan cuma bisa kasih wadah. Alhamdulillah, tapi ini sudah sangat besar sekali. Ini Akang, siapa tahu ada teman-teman di luar ingin mungkin memberikan sesuatu atau misalnya bukan sumbangan sih, misalnya berbagi rezeki, mungkin bisa disampaikan mau kemana atau sama siapa, mungkin ada yang bisa Oke, jadi memang di kampung literasi itu di Desa Unombae itu sebenarnya banyak ide-ide yang lahir kan, yang ada. Tapi dengan keterbatasan, kami butuh proses seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin menyumbang
buku, mendonasikan buku iya, kan? salah satunya seperti Iya, mungkin ingin menjadi relawan, ingin menjadi relawan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Teman di hari Minggu boleh hubungi saya. Atau ada banyak teman-teman relawan kok di sosial media. Ya, sosial media ada di Instagramnya ada. IG-nya sudah, IG-nya ada, Facebooknya ada mungkin. Iya. Jadi mungkin teman-teman di rumah tinggal cari saja kalau TB sosial media. Iya, Instagramnya TB Mitra Bakti Edukasi. TB Mitra Bakti Edukasi itu IG-nya sama Facebooknya. Iya, betul. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah, mungkin siapa tahu ada yang membuat kayak kampung literasi juga atau yang mengikuti jejaknya Akang di dunia sosial. Jadi memang untuk membuat itu sebenarnya gampang sekali. Nah, tinggal kita pintar-pintar saya cari mungkin lewat Instagram, lewat Facebook ataupun media sosial apapun. Orang-orang akan melihat, oh ternyata bagus juga kalau kita buat kegiatan ini. Jadi harapan saya memang begitu. Jadi ada banyak kampung literasi yang Kabupaten Konawe lah bisa terbentuk gitu. Nah, kemudian untuk membangun komunitas itu ya tidak perlu bilang mau harus seperti ada pokoknya yang sederhana dulu. Jalani dulu. Iya, jalani dulu. Jangan tahu saya terlalu pikirkan bilang ini dana dari mana. Jangan berpikir kalau kita mau berpikiran terus tentang dana itu tidak akan jalan. Iya. Sampai di situ saja. Saya mohon maaf ini saya di kegiatan literasi itu di Bonwamba di Desa Bonwamba itu lepas dari pencarian kampung literasi itu setelah itu kan tidak ada lagi. Iya. Mau tidak mau untuk menjalankan ini ya harus pakai maksudnya kantong sendiri. Kita sendiri yang mencari. Ya mungkin ada rezeki sedikit ya kita sisihkan untuk. Ya makanya saya bilang tadi tidak gampang loh seorang seperti buat begini. Maksudnya banyak kan ada orang cuman mau dibilang itu toh kan banyak ya kayak begitu lah bulian. Yang banyak menjulit apa semua kan. Tapi ya sebagai pegiat literasi memang harus dapat itu. Ada dapat julid, mungkin ada yang buji, ada tapi paling banyak mungkin yang julid. Maksudnya tidak semua yang kita kerjakan itu orang suka. Iya. Kembali lagi. Terima kasih Akang atas waktunya untuk sudah main-main di Imajinarium. Mungkin kedepannya kampung literasi bisa dikembangkan lagi khususnya di kabupaten ini dulu ya. Maksudnya lebih banyak, lebih luas supaya giat membacanya orang-orang di ini kita timbulkan lagi gitu. Iya. Karena mungkin kalau di zaman sekarang kan orang lebih ke gadget sih sekarang daripada kurang membaca sekarang. Mungkin ya teman-teman kalau ada yang mau cukuran bisa langsung ke G Barbershop, bisa delivery juga sih sebenarnya di sana. Pokoknya di sana semua fasilitasnya bagus. Enak bisa. Ya, bagian juga dari literasi finansial itu namanya. Iya, maksudnya kalau mau cukuran boleh. Jadi saya ingin sampaikan lagi. Bisa boleh. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mengundang beberapa pegiat literasi se-Kabupaten Konawe. Tapi bukan hanya pegiat saja, saya inginkan ada yang berbagai bidang, berbagai profesi di situ. Jadi insya Allah saya akan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Kami akan membentuk forum taman bacaan masyarakat. Jadi komunitas literasi kan. Jadi di situ jadi nanti wadah dari organisasi dari komunitas itu menjadi wadah untuk kita mungkin berdiskusi, berdialog masalah literasi. Nah mungkin teman-teman di Imajinarium kalau mau ikut silakan. Atau nanti kami akan kirimkan undangan khusus untuk Imajinarium lah. Jadi di samping bukan hanya bilang di dalam itu guru ataupun yang pokoknya semua jadi semua profesi semua profesi bisa masuk dalam dalam forum taman bacaan itu. Jadi insyaallah kalau kita sudah bersatu, kalau sekarang ini Konawe Gemilang jadi Konawe Gemilang mungkin kedepannya bisa Konawe lebih apa lagi cerdas atau apa semua Konawe kita cerdaskan jadi insyaallah berarti tidak cerdas sudah cerdas kita mendukung kegiatan-kegiatan
untuk pemerintah kan yang sudah berdasarkan visi misinya. Nah, jadi kita mendukung Kita dengan dengan kegiatan-kegiatan yang literasi positif. ini kan. Ya. Jadi insyaallah dengan kegiatan-kegiatan literasi ini Kabupaten Manado bisa lebih maju lagi. Amin, amin. Ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan literasinya. Ya, bukan hanya membaca menulis, tetapi finansialnya, kesejahteraan masyarakatnya, kemudian usahanya apa semua itu masuk dalam kegiatan literasi. Oke, Akang, terima kasih lagi. Kembali lagi saya berterima kasih. Kembali lagi saya ingatkan the real pahlawan tanpa jasa itu ya orang-orang seperti dia, seperti beliau ini. Beliau ini sudah bergerak dari 2007 sampai sekarang masih aktif. Ya, kita tahu lah perjalanannya. Mungkin teman-teman di luar sana yang sering bully atau apa. Ya, kalau saya sih pribadi ya sudahlah, kan? Biarkanlah kami berkarya, kan? Biarkanlah kami berkembang dengan karya kami. Kami tunjukkan karya kami dengan hasil apa yang kita hasilkan, ya itulah karya kami. Oke, Baik, terima kasih banyak Imaginarium sudah mengundang saya. Iya. Jadi Saya sih yang mau terima kasih, kemarin kan sibuk sekali. sama-sama kan. Iya. Dan mohon maaf tadi malam Iya. harusnya jadwal tadi malam tapi karena mungkin ada kegiatan lain ya. Tapi malam ini sudah tuntas kayaknya. Insya Allah kalau ada part 2-nya boleh lagi diundang. Jadi kegiatan literasi ini kalau kita mau cerita mungkin Panjang sih. Ya, Maksudnya lebar, masih banyak saya ingin sampaikan tadi. Tapi mungkin insya Allah mungkin kedepannya nanti mungkin ada lagi. Ya, Nanti pokoknya yang penting tidak bosan intinya. Sanda bosan sih. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa terus tonton Imaginarium. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.